Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'mati iman wal islam wa nusolli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anak-anakku saleh dan salihah serta saudara-saudaraku seperjuangan dalam jihad pendidikan yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan pegalnya badan kita saat tarawih semalam atau malasnya kita saat bangun bersantap sahur dini hari tadi, kantuk kita saat sholat dan kultum subuh tadi, serta senyum, salam, dan sapa kita di sekolah pagi ini, semuanya bernilai ibadah di bulan Ramadan ini. Amin ya robbal alamin. Bulan Ramadan yang diistimewakan oleh seluruh penghuni langit dan bumi ini menjadi kesempatan yang baik bagi kita semua untuk menguji karakter, baik di hadapan sesama manusia dan terlebih lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karakter indah akan tercermin dalam adab yang baik. Adab senyum, salam, sapa, sopan, santun, adab dalam mengucapkan permisi, maaf, tolong, dan terima kasih. Semuanya sudah dibiasakan menjadi budaya 5S Permata di sekolah ini. Itu adalah cerminan dari karakter yang indah. Jadi, adab adalah perbuatan fisik kita yang diperintahkan dari otak saat hati sudah terbungkus dengan karakter yang indah. Karakter indah yang terbangun di hati dengan ikhlas dan hanya berhadap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam panduan Al-Quran dan hadis, itulah akhlakul karimah, akhlak yang baik. Lalu, siapakah manusia di muka bumi ini yang memiliki akhlakul karimah dan akhlak terbaik? Sesungguhnya terdapat dalam diri Rasul adalah teladan yang baik. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Anak-anakku, siswa, dan ustadz-ustazah, ada dua hal besar yang sedang kita bangun bersama di kampus kita tercinta ini. Kampus Istiqomah, Taman Ilmu Pengetahuan dan Kebajikan, Garden of Knowledge and Virtue. Dua hal besar yang berkembang pada diri kita selama masa keemasan sebagai anak-anak dan menjadi remaja di bawah gemblengan para ustadz dan ustazah, yaitu akhlak di satu sisi dan kompetensi atau kecerdasan di sisi yang lain. Mari kita perhatikan gambar yang coba Bapak buat untuk mempermudah memahami tentang keterkaitan antara akhlak dan kecerdasan. Ada 4 kemungkinan kelompok manusia berdasarkan pada kombinasi antara bagus, jelek akhlaknya, dan tinggi, rendah kecerdasannya. Supaya mudah, Bapak berikan nama masing-masing kelompok ini dengan abjad. Yang pertama, kelompok gen A. Mereka yang bagus akhlaknya, tapi rendah kecerdasannya. Yang kedua, kelompok gen B. Mereka yang bagus akhlaknya dan tinggi kecerdasannya. Yang ketiga, kelompok gen C. Yaitu mereka yang jelek akhlaknya, tetapi tinggi kecerdasannya. Dan yang keempat, kelompok gen D. Mereka yang jelek akhlaknya dan rendah kecerdasannya. Nah, pada kelompok manakah di masa depan nanti kita semua ingin bergabung dan menjadi bagian dari? Pasti semuanya ingin menjadi bagian dari kelompok gen B. Mereka yang bagus akhlaknya sekaligus tinggi kecerdasannya. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi yang kalian cita-citakan semua. Tetapi belum tentu semua manusia akan berhasil menjadi bagian dari kelompok yang istimewa tersebut. Lalu kelompok mana yang na'udzubillah min zalik sangat berbahaya bagi masyarakat dan jangan sampai kita menjadi bagian darinya? Apakah itu kelompok gen D yang jelek akhlaknya sekaligus rendah kecerdasannya? Bukan. Sekali lagi, bukan. Kelompok gen A yang bagus akhlaknya, namun barangkali karena malas belajar menuntut ilmu, kemudian akibatnya rendah kecerdasannya. Insya Allah akan tetap menjadi manusia yang tawadu, yang bekerja dengan jujur di bidang-bidang yang tidak selalu memerlukan kecerdasan tinggi. Kelompok gen D
yang buruk akhlaknya dan kurang kecerdasannya barangkali akan tergelincir menjadi pencuri, penjamret, atau pencopet kelas teri yang cukup mengganggu masyarakat, tapi relatif tidak berdampak besar. Kelompok yang paling buruk bagi kehidupan masyarakat adalah kelompok yang ketiga, kelompok Gen Z, yang tinggi kecerdasannya namun jelek akhlaknya. Mengapa demikian? Karena di kelompok inilah orang-orang munafik berkumpul. Contohnya, para koruptor, para pendusta, dan semacamnya. Umumnya adalah orang-orang yang cerdas, berpendidikan tinggi, berkompetensi keahlian yang bagus, namun sayangnya berakhlak buruk. Dampak kejahatannya, misalnya korupsi. Para koruptor bila sampai menduduki jabatan-jabatan penting di negara kita akan berdampak sangat besar bagi banyak orang sekaligus. Contoh yang lain, misalnya politisi yang punya ilmu dan keahlian mempengaruhi masyarakat atau menyusun peraturan-peraturan negara yang tidak dilandasi dengan akhlak yang baik akan memberikan dampak yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat kita semua. Dari ilustrasi pengelompokan tadi, rasanya sudah cukup memberikan kita gambaran betapa akhlakul karimah akan menjadi kunci utama keberhasilan seseorang di masyarakat. Akhlak dulu, baru ilmu. Akhlak dulu, baru prestasi. Akhlak mulia akan menyempurnakan ilmu dan prestasi. Kompetensi, prestasi, atau kecerdasan adalah laksana air yang bisa terus ditambahkan kepada sebuah gelas. Akhlak adalah gelasnya, adalah wadahnya atau cangkangnya yang harus sudah besar dulu, sudah kokoh dulu, bahkan pada saat baru mulai terisi sedikit air. Bila gelas akhlak kita rapuh, retak atau bocor, maka semua isi, maka seberapa banyaknya kita menuntut ilmu, menuai prestasi, berpredikat pendidikan yang tertinggi, semuanya akan terhambur, hilang, tidak ada artinya lagi bagai air yang tumpah sirna begitu saja. Tidak ada lagi bekal amalan kita yang tersimpan untuk dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari di bulan suci penuh rahmah kali ini kita bersama-sama menggapai kilau Ramadan. Karakter indah melalui Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.